menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang diutus dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dan izinnya dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan salawat dan salam baginya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya dan teman-teman saya yang akan menyampaikan materi ceramah mengenai Al-Quran. Sebelumnya, izinkan saya Siti Rohaya sebagai MC dari kelompok 2 yang akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Penceramah yang akan membawakan 2 materi ialah Naili Izzati dan Salsabila. Dina sebagai qori yang akan melantunkan ayat suci Al-Quran. Lalu Madinatul Munawwarah sebagai penerjemah atau yang akan membacakan arti dari ayat yang dibacakan oleh qori. Baik, saya persilakan untuk Naili Izzati dan Salsabila memulai ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang akan memulai ceramah yang berjudul Healing dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya telah memperkenalkan manusia pada suatu kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam dalam berperilaku dan beribadah. Sesuai dengan perintahnya, umat muslim diwajibkan untuk dapat membaca Al-Quran. Al-Quran sendiri memiliki banyak keistimewaan yang jika kita mengamalkannya, pahala mengalir tanpa henti. Hal yang paling sederhana adalah ketika mata mulai memandang huruf hijaiyah dan bibir terbuka melantunkan lantunan ayat-ayat sucinya. Pahala yang didapat pun tidak terhitung dari baris ayat, namun per satu huruf. Keistimewaan lainnya seperti bulan Ramadan menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran merupakan kitab yang mulia dan firman Allah yang istimewa. Terbukti dari waktu, tempat, kemudian kepada siapa dititipkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita ketahui Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur, lalu diturunkan kepada manusia pilihan yaitu Nabi Muhammad SAW. Diturunkan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Semua itulah yang menjadi bukti betapa istimewanya kitab suci umat Islam. Kembali lagi mengenai pembicaraan kita kali ini dengan pertanyaan yaitu bagaimana caranya membaca Al-Quran untuk mengobati hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Di dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan dengan jelas kalau Al-Quran adalah obat untuk penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit jiwa, perasaan yang tidak nyaman, pikiran yang tak tenang. Obatnya ada di dalam Al-Quran. Itu berarti Al-Quran bukan hanya menjadi bacaan yang bernilai pahala. Itu
berarti Al-Quran bukan hanya menjadi bacaan yang bernilai pahala ibadah, tetapi juga menjadi sebuah healing. Jadi, kalau kita perlu healing terhadap jiwa, rasa, pikiran, dan hati kita, jawabannya tilawah Al-Quran. Caranya ialah dengan tadabbur, yang artinya memaknai apa yang kita baca, dengan pemaknaan yang dalam. Bahkan kita diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tematik, menyesuaikan perasaan kita yang kemungkinan kala itu lagi galau, sedih, khawatir, bimbang, ataupun segala macam emosi yang negatif untuk memilih ayat Al-Quran. Itu juga yang menjadi alasan agar kita mudah untuk memahami atau memaknainya. Lalu setelah kita memilih ayat itu, membaca dan memperhatikan terjemahannya, mengulang-ulang ayat yang sama, kita mendapatkan amal ibadah untuk mata yang melihat, mulut yang mengucap, dan hati yang memaknai terjemahan sesuai dengan apa yang kita rasakan. Contohnya dalam Quran Surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surah Ar-Rahman ayat 18. Dari terjemahan tersebut, lalu kita renungkan selama ini nikmat apa yang telah kita rasakan, kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melantunkan lalu merenungkan, melakukannya berkali-kali. Itu adalah cara membaca Al-Quran yang powerful. Contoh lain, semisal kita berpikir, kenapa saya lalai, kenapa saya orang yang larut kepada dunia, ingin sesekali memikirkan tentang akhirat supaya lebih semangat dalam beribadah dan bertaubat. Kita bisa membaca ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila ma'allah wa zanna annahu al-firaq wattaqatis saqu bis-saq. Dan apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Quran Al-Qiyamah ayat 26-29. seperti terjemahan dari surah tersebut menjelaskan tentang proses kematian, proses ketika nyawa dicabut dari jasad kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, caranya dengan membaca ayat tersebut berkali-kali, memaknai terjemahan-terjemahannya, diulang-ulang, terutama waktu tengah malam ketika tahajud, lagi witir, atau menjelang subuh. Itulah arti dari powerful mentadaburi firman Allah. Teman-teman sekalian, membaca Al-Quran dengan cara tematik tersebutlah bisa menjadi healing untuk kita sekalian. Alhamdulillah, usai sudah penyampaian ceramah dari saudari Salsabila pada kesempatan ini, saya atas nama kelompok menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Ibu dan juga teman-teman sekalian. Beriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Tak lupa juga saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan baik lisan maupun perilaku kami. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.